Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Walaupun belajarnya dilaksanakan secara online, tetap terus semangat untuk belajar dan jangan lupa kalau keluar rumah gunakan masker. Nah, hari ini kita akan belajar matematika. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang volume dan luas permukaan dari tabung. Oleh karena itu, hari ini kita akan lanjut membahas tentang volume dan luas permukaan kerucut. Masih ada yang ingat apa itu kerucut? Kerucut itu dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Iya, kerucut itu dalam kehidupan sehari-hari biasa kita gunakan saat pergi ke ulang tahun atau saat membuat tumpeng nasi kuning dan cup es krim. Nah, kita ulang sedikit ya. Kerucut merupakan bangun ruang sisi lengkung yang menyerupai 5 segi N beraturan dengan bidang alas berbentuk lingkaran. Ini seperti ini ya, bangun ruang sisi lengkung dengan bidang alas yang berbentuk lingkaran. Kita ulang sedikit, ciri-ciri kerucut itu memiliki 2 sisi. Sisi yang pertama, sisi lengkung atau disebut dengan selimut kerucut, kemudian sisi alas yang berbentuk lingkaran dan memiliki titik sudut yang berada di puncak, kemudian memiliki satu rusuk yang melingkar. Nah, bagaimana ya cara kita menghitung volume yang ada di kerucut? Untuk menghitung volume yang ada di kerucut, kita bisa ambil pendekatan dari rumus volume tabung. Kenapa? Karena satu volume tabung sama dengan 3 volume kerucut. Satu tabung sama dengan 3 kerucut. Nah, oleh karena itu, Ibu mempersiapkan satu buah media, yaitu satu tabung dan satu kerucut dengan tinggi yang sama 15 cm, kemudian jari-jarinya sama yaitu 6 cm. Di sini untuk membuktikannya Ibu mengisi volumenya menggunakan beras. Nah, kita akan hitung sama-sama ya pembuktiannya apakah benar satu volume tabung sama dengan 3 volume kerucut. Kita hitung sama-sama. Ini kita isi dengan beras. Penuh ya. Kita masukkan 1, 2, 3 penuh ya. Habis. Nah, kita lihat sama-sama. Tabung terisi penuh oleh beras ketika dimasukkan 3 volume dari kerucut. Nah, oleh karena itu kita bisa menghitung volume dari kerucut menggunakan pendekatan dari rumus tabung. Karena satu tabung sama dengan 3 kerucut atau satu tabung sama dengan 1/3 dari kerucut. Oke. Kita ulang ya, volume tabung itu kemarin apa? Volume tabung yaitu Pi dikali
dikali R kuadrat dikali T. Maka volume kerucut sama dengan 1/3 dikali Pi dikali R kuadrat dikali T. Nah, kita sudah mengetahui volume yang ada di dalam kerucut. Oke, kalau gitu kita coba satu soal ya. Misalnya di sini ada sebuah kerucut dengan tinggi 15 cm dan jari-jarinya 6 cm. Maka volume kerucut sama dengan 1/3 dikali Pi dikali R kuadrat dikali T. Nah, seperti yang kita ketahui, Pi ini ada dua. Pi yang pertama bernilai 22/7. Nah, 22/7 ini digunakan jika nilai jari-jarinya adalah kelipatan dari 7. Pi yang kedua bernilai 3,14. Ini digunakan jika kelipatannya bukan dari 7. Nah, maka 1/3 Pi di sini jari-jarinya 6. 6 bukan kelipatan dari 7. Maka yang digunakan adalah 3,14 dikali jari-jarinya 6 cm kuadrat dikali tingginya 15 cm. Maka 1/3 dikali 3,14 dikali 6 dikali 6 36 dikali 15 cm 15 cm sama dengan nah ini kita bisa sederhanakan 3-nya dulu dibagi dengan 15 di sini, maka sisanya 5. Nah, maka 3,14 dikali 36 dikali 5 sama dengan 113,4 dikali 5. Maka hasilnya 565,2 cm kubik. Maka volume kerucut dari kerucut yang tingginya 15 cm dan jari-jarinya 6 cm adalah 565,2 cm kubik. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita menghitung luas permukaan yang ada di dalam kerucut? Bagaimana cara menghitung luas permukaan yang ada pada kerucut? Untuk menghitung luas permukaan yang ada di dalam kerucut, kita harus membuka bangun ruang kerucut menjadi bangun datar kerucut. Nah, ini bangun ruang kerucut kita buka menjadi bangun datar kerucut. Maka terbentuklah jaring-jaring kerucut. Kita lihat ya bersama bahwa di sini ada titik A, jadi titik alas, kemudian ada R, jari-jari. Kemudian ada B dan B aksen. B aksen di sini karena jika digabungkan ini akan menjadi satu titik. Kemudian ada titik pusat di atas C. Kemudian ada di sini notasi S, yaitu garis pelukis. Garis pelukis notasinya adalah S. Nah, untuk menghitung luas permukaan yang ada di dalam kerucut, kita harus menjumlahkan seluruh unsur pembangun yang ada di dalam kerucut. Unsur pembangun yang ada di dalam kerucut itu dua, yaitu selimut dan alasnya. Selimut di sini namanya bentuknya adalah juring lingkaran.
Kemudian yang kedua ada alas atau lingkaran. Nah, untuk menghitung luas permukaan kerucut, kita harus menjumlahkan luas selimutnya dulu, baru luas alasnya. Untuk menghitung luas selimut, kita menggunakan rumus juring lingkaran. Nah, rumus juring lingkaran itu apa sih? Rumus juring lingkaran itu yang ada di sini ya. Rumus juring lingkaran itu adalah luas juring BCB aksen berbanding dengan luas lingkaran sama dengan panjang busur B ke B aksen dibagi keliling lingkaran. Nah, ini adalah rumus juring lingkaran untuk menghitung luas selimut yang ada pada kerucut. Nah, luas juring BCB aksen, Ibu singkat ya, luas juring BCB aksen berbanding dengan luas lingkaran. Luas lingkaran itu berapa? Iya, luas lingkaran itu PR kuadrat. Nah, karena kita di sini juring lingkarannya itu berupa juring, maka jari-jarinya adalah garis pelukis. Garis pelukis tadi apa notasinya? Iya, S. Maka jari-jari di sini notasinya berubah menjadi S. Nah, sama dengan panjang busur B ke B aksen itu sama dengan keliling lingkaran. Keliling lingkaran berapa? Iya, 2 PR. Maka karena sama ya, 2 PR, 2 PR. Tetapi karena kita di sini mencari luas selimut keliling lingkarannya bentuknya juring, maka jari-jarinya adalah garis pelukis. Garis pelukis itu notasinya iya S, maka ada 2 yang berubah karena kita mencari juring lingkaran. Nah, maka kita pindah ruaskan luas juring B CB aksen sama dengan 2 PR dibagi 2 PS. Kita kali silang. Nah, pindah ke atas PS kuadrat sama dengan BCB aksen. Ini bisa kita sederhanakan, ada 2 di bawah dan 2 di atas, hilang. P di bawah, P di atas, hilang. S di bawah dan S di atas ada 2, kita coret 1. Nah, maka hilang 1, tersisa R, P dan S. Maka kita urutkan dan aljabarnya P, R, S. Maka luas selimut yaitu P, R, S. Nah, ini adalah rumus luas selimut. Kemudian luas alasnya, luas alas itu sama dengan luas lingkaran. Maka luas lingkarannya berapa tadi? Iya, PS kuadrat. PR kuadrat. Nah, kenapa di sini tidak berubah menjadi S? Karena alasnya berbentuk lingkaran, bukan berbentuk juring. Maka jari-jarinya tidak berubah, PR kuadrat. Nah, setelah kita mengetahui rumusnya, barulah kita bisa menghitung luas permukaan kerucut. Nah, jadi luas permukaan kerucut sama dengan luas selimut ditambah luas alas. Luas selimutnya adalah PRS ditambah luas alasnya tadi PR kuadrat. Maka dari sini bisa kita faktorkan. Faktorisasi aljabar itu adalah merubah
penjumlahan aljabar menjadi perkalian aljabar. Maka di sini ada 2 suku pi, kita pindahkan ke depan. R-nya ada 2, kita coret satunya, pindahkan ke depan. Nah, yang tersisa S dan R. Kita masukkan ke pemindahan ke dalam. Diurutkan sesuai aljabarnya. Jari-jari dulu, baru itu baru garis pelukis. Maka didapatlah rumus luas permukaan kerucut, yaitu pi kali R dikali R ditambah S. Nah, setelah itu mari kita coba satu soal ya. Di sini ada kerucut. Kita gunakan tinggi yang sama seperti yang tadi, 15 cm. Jari-jarinya 6 cm dan garis pelukisnya 19 cm. Maka luas permukaan kerucut sama dengan pi R dikali R ditambah S. Sama dengan pi-nya di sini tadi pi-nya 3,14 ya, 0,14 dikali R, R-nya 6 dikali R-nya 6 ditambah garis pelukisnya 19. Maka kita jumlahkan yang di dalam kurung dulu ya, yang didahulukan. 6 ditambah 19 25. Maka 3,14 dikali 6 kali 25 125 150. 3,14 dikali 150 yaitu 471 cm persegi. Maka luas permukaan yang ada pada kerucut tersebut adalah 471 cm persegi. Oke, sampai di sini apa ada yang bingung? Jelas semua? Oke ya, alhamdulillah. Semoga apa yang Ibu jelaskan tadi benar-benar bisa dipahami dan membantu untuk mengerjakan soal. Tidak ada yang bertanya? Baiklah, Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan, selalu dilindungi dan diberikan kesehatan ya. Ibu tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.